Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit melakukan penyuluhan terkait keamanan pangan. Namun sebelum memasuki acara penyuluhan itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Fauzia dari Farmasi Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan sedikit menjelaskan tentang keamanan pangan. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mengetahui apa itu keamanan pangan? Keamanan pangan jadi adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Mengapa? Ada yang tahu? Karena makanan atau pangan adalah sesuatu yang setiap harinya masuk ke tubuh kita. Sehingga kita berharap jika makanan yang masuk ke tubuh kita akan berakibat baik dan menghasilkan efek yang menguntungkan bagi tubuh kita. Nah, untuk mencapai derajat baik itu, makanan harus terbebas dong dari cemaran-cemaran buruk. Apa aja sih cemaran-cemaran buruk? Cemaran-cemaran buruk yang apabila dibiarkan pada suatu makanan, maka akan mengakibatkan makanan itu terinfeksi oleh virus dan akan menyebabkan apabila makanan itu masuk ke tubuh kita akan menyebabkan tubuh kita mengalami keracunan. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak mau dong jika anggota keluarganya terpapar oleh makanan yang beracun. Maka dari itu, sudah semestinya mulai dari sekarang kita harus memperhatikan keamanan pangan yang baik dan benar. Kita tidak boleh menutup mata bahwa tiap tahun ada sekitar 2 juta manusia yang terinfeksi makanan karena mikroba-mikroba ataupun virus yang bersarang pada makanan. Di Indonesia sendiri pun pada tahun 2016 terdapat lebih dari 5.000 yang mengalami keracunan dan ada beberapa di antaranya yang mengalami meninggal dunia. Jadi sudah sangat penting untuk kita untuk menjaga keamanan pangan. Apa aja sih manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menjaga keamanan pangan? Yang pertama, kita tidak akan terjangkit suatu penyakit yang disebabkan oleh makanan. Dan yang kedua, kita tidak akan mengalami keracunan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan gizi yang baik. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan pola makan yang sehat. Selain terkaitan dengan kesehatan, keamanan pangan juga ada kaitannya loh dengan suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena dengan pangan yang baik, dengan makanan yang baik, suatu individu akan memiliki fisik yang baik, sehingga dia akan memiliki intelektual dan kreativitas yang baik, dan nantinya akan memberikan dampak baik untuk suatu bangsa itu bersaing dengan bangsa lain maupun mengembangkan inovasi yang baru. Apa aja sih makanan yang tergolong baik dan apa aja sih makanan yang tergolong buruk? Jadi makanan yang tergolong buruk adalah makanan yang telah tercemar oleh beberapa mikroba ataupun cemaran. Ada 3 jenis mikroba yang dapat mencemari makanan. Yang pertama, cemaran fisik. Yang kedua, cemaran biologi. Dan yang ketiga adalah cemaran kimia. Cemaran fisik berupa benda yang berupa fisik yang terdapat ada dalam makanan. Itu karena ketika kita memasak atau membuat makanan, kita tidak memperhatikan ada benda apa saja yang terjatuh, mungkin seperti rambut, kuku, ataupun bulu. Sehingga ketika cemaran fisik itu masuk ke dalam tubuh kita, akan mengakibatkan luka dalam tubuh kita. Selanjutnya ada cemaran biologi. Apa sih cemaran biologi itu? Jadi cemaran biologi adalah berupa jamur, bakteri, yang ada dalam makanan, sehingga suatu makanan akan menjadi busuk dan menjadi
yang perlu kita lakukan agar mencegah cemaran bakteri? Yang pertama, sebelum kita membeli makanan, kita harus cross-check dulu. Kita harus identifikasi dulu, apakah penjual yang menjual makanan itu merupakan penjual yang bersih ataupun menjaga kebersihan dari makanan itu. Dan yang kedua, ketika kita masak suatu makanan, ketika kita memasak suatu makanan, kita harus memasak dengan baik dan benar. Yang ketiga, dalam suatu makanan kemasan itu tidak rusak, tidak lecek, ataupun tidak sobek, sehingga bisa dikategorikan jika makanan kemasan tersebut adalah makanan baik. Dan yang keempat adalah terjaga dari bau yang busuk ataupun tekstur yang hancur, sehingga apabila makanan itu sudah baunya berubah ataupun warnanya berubah, maka bisa dikategorikan jika makanan itu sudah basi ataupun sudah busuk dan sudah mengalami pencemaran biologi. Dan yang selanjutnya adalah bahaya kimia. Apa sih bahaya kimia itu? Bahaya kimia adalah bahan kimia yang tidak boleh ada dalam suatu makanan. Apa aja sih? Jadi, bahan kimia itu yang bisa dikategorikan tidak boleh ada dalam suatu makanan, seperti borak, formalin. Adapun kalaupun pengawet ataupun perwarna itu masih bisa dipakai, tapi dengan catatan, dengan kadar tertentu dan kadar yang disesuaikan, sehingga tidak akan memberikan dampak buruk terhadap suatu makanan itu. Apa aja sih upaya yang dapat kita lakukan mencegah dari bahaya kimia itu? Jadi pertama kita harus mencuci atau membersihkan suatu buah ataupun sayuran yang akan kita masak. Yang kedua, kita harus membatasi dalam penggunaan bahan kimia tadi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan sejenis koran untuk membungkus suatu makanan. Dan yang keempat, kita harus meminimalisir agar tidak menggunakan seperti styrofoam ataupun plastik kresek yang dapat memicu perpindahan bakteri dari plastik ataupun styrofoam tersebut. Ketika suatu makanan terbebas dari 3 bahaya tadi, maka dapat dikategorikan jika makanan tersebut adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi. Jadi perlu kita ingat bahwa ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama adalah jaga kebersihan, yang kedua adalah pisahkan makanan mentah dan makanan masak. Yang ketiga ada masaklah dengan baik dan benar. Yang keempat adalah jagalah pada suhu aman, dan yang kelima adalah gunakan air dan bahan baku yang aman. Dengan kelima kunci tadi, bisa dipastikan jika kita akan menjaga keamanan dengan baik dan benar. Setelah kita mengetahui cemaran-cemaran yang dapat hinggap pada suatu makanan, kita juga sepatutnya mengetahui upaya apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mutu kualitas pangan. Apa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu keamanan pangan? Yang pertama adalah kebersihan dari lingkungan. Yang kedua adalah kebersihan atau kehigienisan dari seseorang, yaitu sebagai penjamah suatu makanan. Yang ketiga adalah kehigienisan dari alat dan prasarana makanan. Dan yang keempat adalah kehigienisan dari makanan itu sendiri. Jadi kebersihan pada lingkungan atau saat kita akan memasak itu perlu diperhatikan. Dari sebelum makanan itu diproduksi, saat makanan itu dimasak atau diproduksi, ataupun saat penyajian makanan tersebut, sehingga makanan itu akan terjaga kebaikannya dan akan sampai dengan baik ke konsumen.
selanjutnya adalah kebersihan dari penjamah makanan. Mengapa demikian? Karena penjamah makanan memungkinkan perpindahan bakteri dari tangan penjamah itu kepada suatu makanan, sehingga nantinya makanan akan mengandung bakteri. Penjamah di sini yang dimaksud adalah seseorang yang memasak, seseorang yang menyajikan, dan seseorang yang berperan pada makanan tersebut. Yang ketiga adalah kehigienisan dari suatu peralatan makanan. Jadi, kehigienisan yang dimaksud di sini adalah memilih bahan yang digunakan pada suatu alat makanan untuk memudahkan pembersihan dan ketika kita membersihkan alat tersebut sudah sepantasnya kita membersihkan dengan deterjen. Kemudian setelah kita bersihkan alat tersebut, sebaiknya kita letakkan di tempat yang jauh dari paparan bakteri-bakteri. Dan yang terakhir adalah kehigienisan makanan itu sendiri. Jadi di sini ada 5 langkah untuk memastikan kehigienisan dari makanan. Yang pertama adalah ketika kita akan mengambil makanan, sudah sepatutnya kita membersihkan tangan terlebih dahulu. Sudah sepatutnya kita mencuci tangan dengan sabun agar bakteri-bakteri yang ada pada tangan kita terbawa oleh sabun yang dilakukan saat kita melakukan cuci tangan. Ataupun kita bisa menggunakan alat pengambil makanan seperti sendok, garpu. Dan yang kedua adalah penjagaan makanan dari cemaran dan debu. Sudah sebaiknya jika makanan yang akan kita makan seharusnya tertutup oleh bungkus, sehingga tidak mudah tercemar oleh mikroba ataupun lalat ataupun debu. Dan yang ketiga adalah penyediaan lemari es. Mengapa demikian? Terkadang ada sayur ataupun buah yang dapat busuk jika tidak dimasukkan ke dalam lemari es. Maka sebaiknya untuk mencegah pembusukan itu, alangkah lebih baik agar kita memasukkan sayur ataupun buah ke dalam lemari es. Dan yang keempat adalah memasak makanan pada suhu tertentu. Seperti kita ketika memasak daging dengan suhu yang tinggi, maka bakteri-bakteri yang terdapat pada daging dapat mati. Sehingga diperlukan memasak makanan pada suhu tertentu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu jangan menyimpan makanan terlalu lama. Karena apa? Karena bakteri dapat tumbuh pada makanan sekitar 3 atau 4 jam setelah makanan itu dimasak. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah mengetahui mengenai keamanan pangan dan upaya peningkatan keamanan pangan, apakah bapak dan ibu ragu untuk mempraktikannya secara langsung? Apakah ada ruginya untuk tidak melakukannya? Jadi, sudah sebaiknya kita mulai menjaga diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi, hingga terciptanya hidup yang baik dan bersih. Mungkin itu saja penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terkait kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih bapak-bapak dan ibu-ibu.